Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Sambil Anda menikmati hidangan berbuka puasa, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog kita kali ini. Bersama saya, Doni The Kaiser. Pemirsa, larangan politik dinasti di Pilkada Serentak 2015 tidak efektif karena terdapat sejumlah celah yang bisa digunakan oleh kepala daerah yang berkuasa untuk memuluskan pencalonan anggota keluarganya. Salah satu celah yang digunakan adalah kepala daerah yang sudah menjabat 2 periode lalu mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Dan saat ini sudah tercatat 3 kepala daerah yang siap mundur dari jabatannya. Langkah apa yang akan dilakukan oleh KPU dan juga pemerintah terhadap kepala daerah yang mundur dari jabatannya agar bisa meloloskan keluarganya maju dalam pilkada? Dan bagaimana untuk menutup celah agar politik dinasti tidak terulang dalam pilkada 2015 ini? Pertanyaannya juga pemirsa, mungkinkah politik dinasti ini bisa dihilangkan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita diskusikan langsung dengan narasumber kami. Yang pertama, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, dan juga telah tersambung melalui jaringan telepon, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Profesor Jo Hermansyah Johan. Mbak Titi, terima kasih bergabung bersama kami. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sudah buka puasa? Alhamdulillah sudah. Oke, kalau sudah buka puasa, udah semangat dong ya? Puasa pun semangat. Puasa tetap semangat ya. Dan di ujung telepon kita sapa Prof Jo sudah bergabung sama kita. Selamat bergabung, Prof Jo. Apa kabar? Kabar baik, Mas Doni. Ada koreksi itu, saya udah nggak Dirjen Oda lagi sejak Januari. Oh ya, baik, Prof. Saya Karena sudah bakti ya. ya, baik. Cek Memang ke kampus menjadi guru besar di IPDN. Ya. Baik, Prof Jo, terima kasih koreksinya. Sebab kalau bicara tentang Dirjen Otonomi Daerah selalu identik dengan Prof Jo. Ya, betul sekali. Baik. Mbak Titi, selamat malam Mbak Titi. Apa kabar? Assalamualaikum. Prof. Semoga sehat selalu ya, Prof. Amin, Waalaikumsalam. amin. Ya. Ya, baik. Prof, saya ke Mbak Titi dulu, Prof. Tetap bersama Silakan, kami. silakan. Mbak Titi, Ya. ini Ya. buat pejabat incumbent yang kemudian tiba-tiba mundur agar anak istri atau saudaranya bisa maju, komentar Anda. Ya, pertama kita ke filosofinya dulu ya. Saya kira bukan pembatasan terhadap keluarga petahana untuk berpolitik, tapi pengaturan sehingga kompetisi itu betul-betul bisa dilakukan secara kompetitif, demokratis, dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Karena selama ini kalau kita lihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi misalnya, dan juga temuan-temuan Bawaslu, riskan sekali politisasi jabatan dan juga penyalahgunaan kewenangan. Sehingga Selalu ada celah ya? Selalu ada celah, sehingga diaturlah, sehingga kalau ada kerabat petahana ke atas, ke samping, ke bawah, jadi kakak, adik, anak, bapak, ibu, lalu juga paman, bibi, itu diatur. Jadi 1 periode setelah petahananya selesai menjabat, maka baru mereka bisa ikut berkompetisi. Harus nunggu dulu. Harus menunggu dulu. Jadi tidak kemudian dihalang-halangi, tapi diatur kompetisinya, sehingga betul-betul kita bisa mendapatkan kompetisi yang memang betul-betul demokratis. Aturan ini efektif nggak kira-kira kalau diberlakukan? Nah, aturan dibuat saja, ternyata akal-akalannya bisa dibuat ya, dilakukan macam-macam. Apalagi kalau tidak ada aturan kan. Nah, banyak pihak termasuk saya sebelumnya juga mengatakan tidak usahlah dibatasi. Kita bangun iklim kompetisi yang adil saja. Oke. Tapi ternyata setelah perkembangan berikutnya, kok saya setuju ya, kemudian diatur begitu. Persoalannya adil menurut versi siapa ini juga perlu diperdebatkan gitu Nah, kan? karena sekarang fenomenanya ternyata ketika ada pengaturan seperti itu, kalau memang taat hukum kan akan mengikuti prosedur. Tapi ini bayangkan Mas Doni, 3 bulan lagi mau berakhir masa jabatan tapi mundur. Ada Ini yang kan, 1 bulan? Nah ini kan berarti betul-betul hasrat berkuasa itu sangat besar ya, dan Iya. kita bisa bayangkan. Kita lihat Mbak Titi, catatan kami siapa-siapa saja yang sudah menyatakan memberikan peluang kepada saudaranya mungkin ya. Sejumlah kepala daerah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai kepala daerah untuk melanggengkan keluarga mereka maju dalam pilkada bulan Desember mendatang. Ini nama-nama kepala daerah yang sudah mengajukan pengunduran diri. Kita lihat sama-sama. Ada Wali Kota Pekalongan, Jawa Tengah, M. Bashir Ahmad. Kemudian ada Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Mawardi Yahya. Dan ada juga Wakil Wali Kota Sibolga ya. Nah, sementara Bashir sendiri dari Pekalongan diketahui bahwa istri M. Bashir Balkis akan maju dalam pilkada Pekalongan. Selain itu, Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Mawardi Yahya juga akan mengajukan pengunduran diri karena putranya, Awe Noviadi, maju di Pilkada Ogan Ilir. Umurnya baru 27 tahun. Ya. Luar biasa ya. Hal yang sama dilakukan juga oleh Wakil Wali Kota Sibolga, Marudut Situmorang, yang
Kebetulan istrinya, Memori Evaulina Boru Panggabean, akan maju sebagai calon wakil wali kota Sibolga. Sebelumnya pada bulan Februari lalu, ada Bupati Kutai Timur ya, Isran Nur, yang juga mengundurkan diri. Dan pengunduran Isran Nur itu dikait-kaitkan dengan adanya rencana dari pencalonan istrinya, Nur Baiti, untuk ikut dalam kontestasi pilkada di Kutai Timur. Saya harus minta pendapat Prof. Jo soal ini. Prof. Jo, bagaimana komentar Anda, Prof? Ya, begini, itu dulu kan latar belakangnya, Mas Doni ya. Pak Titi juga tahu, Kemdagri kan mengevaluasi hasil pemilihan kepala daerah. Nah, dari evaluasi kita sejak tahun 2005 sampai 2014, itu kita mencatat ada penerapan politik dinasti sebanyak terakhir itu 61 kepala daerah. Atau setara dengan 11% dari jumlah kepala daerah kita di Indonesia. Mula-mula cuma 1%, 2%, 3%. Lama-lama kok banyak ya? Meningkat. Nah, kita lalu berpikir ya, bahwa aktor-aktor politik kita di daerah itu nampaknya lalu mementingkan politik kekerabatan lah ya, begitu kita. Sebab politik dinasti itu juga di banyak tempat sehat gitu ya. Jadi ini politik kekerabatan, nepotisme yang kita marah dulu zaman Orde Baru. Nah, lalu itu jumlahnya kan tinggi sekali. Sudah sampai 61. Dan sekarang juga ketika pemilu legislatif kemarin melebar itu ke ranah legislatif lokal, bahkan juga nasional. Kerabat-kerabatnya gubernur, bupati, wali kota itu di provinsi-provinsi maupun di kabupaten kota, Mbak Titi tahu itu juga masuk ke legislatif itu. Dan angkanya juga banyak yang menarik itu. Ada satu provinsi yang sampai 19 di provinsi itu yang masuk ke legislatif ya kan, kena politik kekerabatan. Nah, oleh karena itu maka kita ajukan usulan ketika membahas bersama DPR. Semula ini nggak ada di dalam draft awal yang dikonsep oleh pemerintah ya. Nah, ketika kita melihat ini angkanya makin serius dan DPR juga nampaknya memaklumi, akhirnya kan keluar aturan main itu baik di Undang-Undang 22 maupun di Perpu nomor 1, Undang-Undang nomor 1 dan terakhir di Undang-Undang nomor 8. Bahwa kita masukkan di persyaratan kepala daerah, syaratnya adalah dia tidak boleh calon itu punya konflik kepentingan dengan petahana. Nah, tadi Mbak Titi udah bilang apa itu yang maksud dengan konflik kepentingan itu. Tapi intinya kita melihat bahwa calon-calon yang diajukan itu terpilihnya lebih karena politik pengaruh dari si incumbent. Petahana. Ya, incumbent ya kan. Jadi dia tadi yang umur 27 tahun, ada istri yang tidak punya track record di politik ya. Cuma jadi ketua PKK saja misalnya gitu ya kan, bagaimana Prof, mungkin? Katanya ketua PKK itu adalah magang jadi bupati atau wali kota. Itu pengetahuan ketua PKK bagaimana mengelola Pemda yang kompleks itu tentu tidak memadai, ya kan? Ya, bayangkan dia harus mengurus ribuan orang, mengurus urusan dari orang lahir sampai urusan orang mati. Lalu bagaimana yang umur 27 tahun ya, Prof? Nah, itu kalau pegawai negeri itu baru golongan 3A barangkali. Iya, itu kalau beda 10 tahun dengan saya. Suruh beli rokok aja itu, ketik-ketik beli rokok. Tapi Prof, ini kan hak asasi ya. Artinya begini, setiap warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih. Cuma bagaimana kalau misalnya ada mekanisme yang mengatur soal incumbent yang punya keluarga mau maju? Tadi Mbak Titi bilang, tunggu satu masa pemerintahan dulu, satu periode 5 tahun baru boleh maju. Bagaimana tuh? Itu dia, memang rancangannya dulu begitu. Jadi yang kita maksud dengan petahana, orang yang sedang menjabat. Karena dialah yang akan mempunyai politik pengaruh kepada pemilih. Nah, maka kita tidak luputlah begitu ya mencantumkan bahwa petahana itu juga orang yang misalnya yang mengundurkan diri kan begitu ya. Tapi itu
dalam kejadiannya sekarang disiasati, diakali, ya karena kita ngaturnya adalah orang yang sedang menjabat. KPU pun ya Mbak Titi ya di peraturan KPU kan mendefinisikan petahana itu orang yang sedang menjabat ya. Nah, makanya mundur ya. Iya, jadi dia mundur. Kerabatnya dia bilang, saya kan nggak petahana, bolehlah mencalonkan diri. Nah, begitulah. Tapi kan ini ya Prof ya, masa ada yang kurang 3 bulan, kurang 2 bulan, ada yang kurang 1 bulan, ini tiba-tiba mundur. Ini kan niatnya sejak awal sudah diatur begitu kan? Itu dia. Jadi kita artinya sekarang sebetulnya pelajarannya adalah rambu-rambu itu memang perlu ya untuk membatasi. Karena asal berkuasa yang sangat luar biasa dari ada para aktor politik kita. Nah, tinggal sekarang memagarinya lebih kuat lagi gitu ya kan ke depan. Ya, jadi ke depan mungkin kalau ada perubahan, Mbak Titi, ya saya kira ini harus diperluas definisi petahana ini. Iya, baik. Ya kan? Baik. Nah, jangan definisi petahana yang seperti yang sekarang. Ya, yang masih menjabat. Oke. Baik, Prof Jo dan Mbak Titi, kita break dulu. Tetap bersama kami, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali.